Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita, yang telah memberikan kita takdir menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti Allah menetapkan iman ini di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melanjutkan apa yang telah kita pelajari daripada karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi. Wa minal adab wujubi ta'atil qalb. Termasuk adab sopan santun adalah ketaatan hati. Beliau melanjutkan dalam kitab ini, wa bughdud dunya. Seseorang yang membenci dunia ini termasuk orang yang memiliki hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah, yaitu membenci dunia. Apa sih namanya membenci dunia? Benci dunia itu bukan berarti kita tidak boleh untuk kaya, tidak boleh untuk punya rumah mewah, tidak boleh punya mobil mewah, tidak boleh punya jabatan yang tinggi. Itu semua salah. Apa sih dunia itu? Dunia itu adalah tempat kita lalai kepada Allah. Ada dunia. Jadi kalau kita punya rumah mewah, itu rumah dunia atau rumah akhirat, tergantung dari mana kita menggunakannya. Sebagaimana seringkali saya jelaskan. Jadi untuk mengulang kaji saja, bahwa ketika kita memiliki saldo yang banyak di bank, ini bukan berarti dia bukan bughdud dunia, bukan berarti hubbud dunia, berarti dia cinta dunia. Hubbud dunia itu ghaflah. Hubbud dunia itu orang yang dia melalaikan akhirat demi dunianya, itu namanya hubbud dunia, cinta daripada dunia. Jadi umat Islam ini harus kaya. Umat Islam ini harus memegang jabatan-jabatan strategis. Umat Islam ini harus berpendidikan. Harus ada yang profesor, harus ada yang spesialis doktor, ada yang dia harus jadi hakim, jadi qadhi, ada yang jadi tentara, jadi polisi, jadi jenderal, jadi pimpinan-pimpinan perusahaan. Harus seperti itu umat Islam. Jadi jangan sampai katakan hubbud dunya itu orang yang bekerja mati-matian. Hubbud dunya atau bughdud dunya itu tergantung bagaimana kita mendistribusikan rezeki. Dari mana kita mencari rezeki itu bukan kategori orang bughdud dunya atau hubbud dunya. Bukan cinta dunia atau benci kepada dunia. Sedangkan katakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Nasihatiyah, dan juga Al-Imam Habib Ahmad Al-Habsyi dalam kitabnya Risalah Jami'ah ini, bughdud dunia termasuk daripada ta'atil qalb. Benci kepada dunia ini termasuk orang yang hatinya sopan santun, penuh dengan kecintaan kepada Allah. Itu orang yang bughdud dunia. Jadi jangan sampai salah kaprah. Orang ini Masya Allah ya, orang ini gak pernah menimbun harta, dia gak pernah punya rumah mewah, dia orang yang warok, dia bukan hubbud dunya. Salah. Itu semua salah. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu hubbud dunya atau bughdud dunya, lihat perilakunya sehari-hari. Duit yang telah Allah berikan, rezeki yang telah Allah berikan, dia subsidikan kemana? Dia arahkan kemana duitnya itu? Di tempat-tempat yang baik atau tempat-tempat yang jelek? Tempat yang Allah turunkan rahmat atau tempat yang Allah turunkan murka? Kalau dia uangnya melimpah, ruah, sampai triliunan, terus duitnya itu di tempat-tempat maksiat, lah ini namanya hubbud dunya, cinta dunia. Uangnya triliunan, tapi senantiasa dia mengisi kantong para dai,
mengisi kantong anak yatim, mengisi kantong-kantong pimpinan pondok pesantren agar dakwah ini semakin lancar, berjalan dengan baik. Itu namanya bukan hubbud dunya, itu bughdud dunya. Dia benci dunia, bukan untuk foya-foya, bukan untuk memuaskan nafsunya, tetapi untuk memperlancar dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan kepada siapa saja yang telah Allah titipkan harta, kalau harta tersebut mudah untuk diarahkan, disalurkan di tempat-tempat yang baik, itu pertanda harta Anda halal. Harta Anda diridhoi oleh Allah. Harta Anda akan menjadi berkah dunia akhirat. Harta Anda akan menjadikan keluarga Anda bahagia. Itu kalau harta bisa disalurkan di tempat-tempat yang baik. Anak yatim, janda, pondok pesantren, majelis ta'lim, itu pertanda harta Anda itu halal, diridhoi oleh Allah. Namun kalau ada harta yang tidak diridhoi oleh Allah, sulitnya minta ampun untuk dikeluarkan zakatnya, sulitnya minta ampun untuk membantu dakwah, sulitnya minta ampun untuk membantu fakir miskin. Itu tanda harta Anda haram. Tanda harta Anda benar-benar dimurkai oleh Allah, sehingga Allah tidak berikan kesempatan untuk bersosial, untuk bersedekah, untuk memelihara anak-anak yatim. Fal iyadu billah min dzalik. Wa adawatu nafsi wa syaitan. Dan termasuk memerangi hawa nafsu dan memerangi syaitan. Wa mahabbatullah, dan termasuk mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan cinta kepada Rasulnya. Orang itu kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah dalam satu syairnya, beliau mengatakan, mahammani mundu arba'i sanah ila tulu'al fajar shadiq. Mahammani mundu arba'in sanah, 40 tahun membuat hatiku tuh ham. Mahammani, gak ono yang buat saya tuh ham, sumpek. Ham itu apa sih? Bukan hak asasi manusia. HAM itu adalah satu penyakit kesumpekan yang tidak ada obatnya. Sumpek, punya duit masih sumpek, punya jabatan sumpek, keluarga sehat masih sumpek. Apa ya? Sumpek tapi nggak tahu sumpeknya sebabnya apa. Namanya HAM. Makanya dalam doanya, dalam Rotibul Haddad, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya farijal ham, yang mengeluarkan ham. Ya Allah, yang mengeluarkan ham dari tubuhnya manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah supaya kesumpekan itu diambil. Di antara doanya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu orang bisa menghilangkan ham. Dan baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim. Itu bisa menghilangkan ham. Dan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus baca doa itu. Orang kalau sudah sumpek, mobilnya banyak, fasilitasnya memuaskan, rumahnya banyak, tapi masih sumpek dia. Kenapa? Kena ham, penyakit yang ada di dalam hati yang telah Allah berikan untuk diazab. Si hamba tadi diazab oleh Allah, disiksa, sumpek bawaannya, itu kena penyakit ham. Makanya kalau banyak-banyak istighfar, kita akan terhilang dari ham. Dan banyak kumpul dengan orang-orang yang fakir, itu bisa menghilangkan ham. Kita terlalu sering ketemu pejabat, terlalu sering ketemu orang-orang yang hebat, itu bisa terkena penyakit ham. Waliyadzubillah min dzalik. Insyaallah. La ilaha illallah. Mencintai Allah itu tanda-tanda taat kepada Allah, wa rasulihi wa sahabatihi. Ya, kembali kepada Rabi'ah al-Adawiyah, mahammani mundu arba'ina sanah ila tulul fajr shadiq. 40 tahun ini membuat aku sumpek, katanya. Apa yang membuat sumpek? Yaitu terbitnya fajar. Ila tulul fajr shadiq. Ketika terbitnya fajar shadiq, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau sudah fajar itu terbit, sumpek saya. Kenapa? Berhentinya tahajud kepada Allah.
Kalau sudah matahari terbit, sumpah, katanya kenapa? Berpisah dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun terakhir ini saya tuh sumpah terus. Selama 40 tahun saya tuh sumpah terus. Kenapa? Karena terbitnya matahari. Telah berhentinya saya tahajud. Telah berhentinya saya berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau kita pas sumpah karena apa? Nggak dapat gajian ya. Duit di rumah habis, nggak bisa belanja sumpah. Nah, sumpahnya wali sama sumpahnya kita tuh beda. Semuanya mereka diliputi dengan kebahagiaan, diliputi dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di syair yang lain mengatakan idza sahal wudu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Aku lihat dunia dan seisinya ini seperti pasir berdebu. Nggak ada yang berdiri di atas dunia ini kayak pasir berdebu, nggak ada manfaat, nggak ada nilainya di hadapan saya. Ya sahal wudu ya habibal qalbi fa kullu ma fawqa turabi turabu. Orang kalau sudah melihat dunia itu remeh, tidak ada pengagungan terhadap dunia, Anda seperti raja di dunia ini. Anda kalau sudah memasukkan dunia dalam hati, Anda akan diazab oleh dunia, akan disiksa oleh dunia. Kalau kita ini kalau kita ini menuankan, menjadikan dunia ini bos kita akan diperbudak sama dunia. Tapi kalau kita memperbudak dunia, dia akan melayani kita. Jadi tergantung hati kita. Kalau kita hatinya kaya, hatinya tuh kaya dia, punya duit, tak punya duit, hatinya lapang gitu. Hatinya tuh lapang. Udah hatinya lapang, dunianya tertundukkan dengan sendirinya. Kebahagiaan akan datang. Tidak ada kesumpakan. Tapi kalau sudah orang ditundukkan oleh dunia, dia diperbudak oleh dunia. Berangkat itu sebelum matahari terbit. Berangkat dari rumah jam 5 subuh. Nyampe kantor jam 7, pulang jam 1 malam sampai rumah, tidur 4 jam, berangkat lagi ke kantor. Cicilan numpuk, bunga bank semakin banyak, rumah kredit, hidupnya nggak tenang. Kerja kayak di zaman perbudakan, tapi tidak ada hasil. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, semuanya ke kredit. Dia seperti budak, kerja seperti budak, gak barokah. Karena apa? Mengejar dunia, cinta dunia. Dan orang kalau udah cinta dunia itu dia stylish ya. Dia itu berpakaian seperti orang kaya. Atau gaya hidupnya kepingin kayak orang kaya. Mobilnya harus bagus, rumahnya harus bagus, aksesoris yang digunakan harus bagus semua. Sampai dia kredit, pengen beli mobil baru nggak mampu, kredit, nggak mau pakai mobil bekas dia. Gaya hidupnya kayak begitu, diperbudak oleh dunia akhirnya dia. Coba kalau dia beli mobil apa adanya, beli motor apa adanya, bekas ya sudah, yang penting saya nggak kredit. Beli rumah di pinggir nggak masalah, yang penting saya nggak kredit. Enak hidupnya, bisa nabung dia. Lah tapi kalau sudah gaya hidupnya mewah, ingin dilihat orang, ingin berpenampilan di depan orang, kasihan orang kayak begitu. Diperbudak sama dunia, disiksa dia sama dunia, jadikan budak. Udah nggak sempat melunasi, mati duluan kadang-kadang. Kerja mulai pagi sampai malam, belum sempat dia menikmati, belum selesai angsurannya, rumahnya udah disita bank, motornya udah diambil oleh finance. Motornya sudah diambil oleh leasing. Gimana? Sudah kerja pagi sampai malam, nggak pernah ketemu keluarga, istrinya kasihan, anak-anaknya kasihan. Dia meninggal disiksa oleh Allah karena menggunakan uang riba di bank, rentenir. Makanya kalau ada orang tanya, Habib bagaimana hukumnya saya meminjam uang di bank, rentenir? Gimana hukumnya? Kalau Anda benar-benar membutuhkan, tidak ada lagi orang kaya yang bisa meminjami uang, boleh. Jadi siapa yang salah? Yang salah orang-orang kaya yang dia nggak mau mengeluarkan zakat. Anda orang-orang kaya yang nanti akan diadili oleh Allah, yang nantinya Anda akan dipertanyakan oleh Allah karena uang yang Anda tumpuk. Faliyadzubillah min dzalik.
Ada juga yang sampai orang saudara-saudaranya ngutang sana, ngutang sini, enggak karu-karuan hidupnya. Alhamdulillah min dzalik. Karena harta waris yang enggak dibagi, harta waris yang dikuasai. Hati-hati Anda menggunakan cara-cara politik untuk menguasai harta waris, menguasai harta milik orang lain dengan ilmu hukum, ya, dengan menguasai harta saudaranya, menguasai harta orang lain dengan menggunakan pasal-pasal yang mengikat, meloloskan yang harusnya Anda bagi, yang harusnya Anda tidak memiliki hak untuk menguasai, Anda kuasai. Oh, hati-hati Anda. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak takdirkan kita seperti itu. Alhamdulillah. Kok kita ini nggak dijadikan Fir'aun sama Allah? Bersyukur enggak? Kita nggak dijadikan Fir'aun sama Allah. Gimana ya kalau saya ditakdir jadi Fir'aun sama Allah? Bersyukur Anda dengan kondisi sekarang ini. Alhamdulillah. Meskipun saya itu kekurangan dalam ekonomi, tapi saya masih dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kok enggak kita dipilih menjadi orang kafir? Kok enggak kita dipilih menjadi orang yang menguasai waris? Dikuasai waris saudara kita, kita yang menguasai waris. Kita yang merampok waris dengan berbagai cara. Mengambil harta orang dengan berbagai cara. Kok enggak ditakdir orang seperti itu? Alhamdulillah warisan saya yang diambil oleh orang lain. Kok bukan saya yang mengambil warisan orang lain? Alhamdulillah. Kok saya yang ditipu, bukan saya yang menipu? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya yang dicuri hartanya, bukan saya yang mencuri hartanya. Alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah di dunia ini saya menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Enggak pernah terlibat di dalam menipu, enggak pernah terlibat di dalam kongsi pembunuhan, kongsi hal-hal yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kok tidak diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Orang kalau mahabbah kepada Rasulullah paling tidak dia mencerminkan pakaiannya. Itu orang cinta. Orang kalau ngefans, fans Anda siapa? Pemain bola, bajunya pemain bola dia. Oh, dia punya fans kok. Pemain sampai rambutnya ditiru. Rambutnya nggak jelas loh. Digaris-garis. Separuh butak, separuh ada. Kayak orang gila. 20 tahun yang lalu orang dikasih 100.000. Kalau Anda berani potong orang model sekarang ini, kalau Anda berani potong gitu, tak kasih uang 100.000. Ayo berani enggak? Ayo sini duitnya, potong kayak gitu. Wah, ketawa orang banyak. Sekarang model kayak orang gila semua. Karena apa? Dia ngefans, ya, punya fans. Lah fansnya itu orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan akan datang suatu masa yang kalian akan kembali kepada masa jahiliyah lagi. Akan kembali lagi. Walaupun mereka akan masuk ke dalam lubang biawak, Anda akan masuk juga lubang biawak. Ya Rasulullah, kata para sahabat, ini jalan sudah terang benderang seperti ini. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, udah sangat jelas. Iya, kata Rasulullah, udah sangat jelas syariat ini. Tapi mereka nanti umat akhir zaman itu akan mengikuti orang-orang kafir. Apapun akan dilakukan. Pakai celana sobek. Yuk nggak celana sobek. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Saya sampai bingung ya. Ada orang pakai celana sobek-sobek. Yuk dilakoni. Celana sobek-sobek, bangga lagi. Gila enggak sih? Beli celana harga mahal, cari yang sobek. Waras pun enggak kira-kira? Modelnya sekarang tuh modelnya sobek-sobek. Lah dulu orang ada cacat sobek itu enggak laku. Ini enggak disuai dewe celana. Trends, ngefans. Jadi kita kalau ngefans kepada pemain bola, gayanya kayak pemain bola, bajunya, sepatunya, tasnya, potongan rambutnya, model rambutnya, kan begitu. Kalau kita ngefans kepada artis, wah artis kayak apa? Kita ikuti. Fans. Kalau ngefans Nabi Muhammad, ya kayak Rasulullah. Pakai kopiah, pakai sarung, pakai imamah, pakai jubah, karena dia ngefans kepada Rasulullah. Yang dia tiru Rasulullah, bukan Abu Jahal, Abu Lahab.
Ini ada orang ngefans kepada Rasulullah, dikata-katai. Ini repot juga ini. Orang kepin ke Rasulullah, jangan ke Arab-Araban. Kalau Anda jadi orang Indonesia, jangan jadi orang. Kalau Anda jadi orang Islam, jadi Islam yang ada di Indonesia, jangan menjadi Islam Arab. Nah, ini juga bahaya, Pak. Islam Arab sama Islam Indonesia bedanya apa? Islam Indonesia dengan Islam Cina bedanya apa? Tidak ada beda, sama aja. Orang Islam ngefans, orang Islam yang ada di Cina ngefans ke Rasulullah, ya pakai imamah, pakai surban, pakai jubah. Orang Islam yang di Afrika ngefans dengan Nabi Muhammad, pakaiannya ya kayak Rasulullah, sunnahnya begitu. Orang Islam yang ada di Indonesia ngefans ke Rasulullah, pakai jubah, pakai imamah, pakai surban, yang ngefans ke Rasulullah kok. Kenapa? Apa salahnya? Kalau Anda mau salahkan, ya Anda mau nyalahkan, salahkanlah orang yang ngefans anak Anda kalau pakai jubah. Anda punya anak pakai jubah, pakai surban, Anda bangga, berarti anak Anda ngefans ke Rasulullah. Kalau anak Anda ngefans kepada selain orang Muslim, bahkan orang kafir, ngefans kepada orang kafir, anaknya potongannya seperti kayak hewan, rambutnya kayak hewan, warna-warni, warna-warni rambutnya, ngefansnya kepada orang kafir, sehingga apa? Sehingga orang tuanya nggak gelisah. Tapi kalau anaknya pakai kopiah, anaknya pakai jubah, jangan-jangan engkau kena teroris lagi. La ilaha illallah. Apa ini? Anda harus punya akal yang waras ya. Yang memerdekakan bangsa ini itu orang yang pakai jubah, pakai surban. Siapa? Imam Bonjol. Siapa itu? Tuan Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Banyak yang pakai surban membebaskan negara. Di antaranya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, semua pakai surban. Syekhona Khalil, semua pakai surban. Ada tak orang yang pakai surban jajah negara ini, ada apa enggak? Saya belum pernah tahu sejarah orang pakai surban, pakai jubah menjajah bangsa Indonesia. Enggak ada. Belum pernah ada di muka bumi ini orang bersurban pakai jubah dia menjajah negaranya orang. Enggak ada, Pak. Belum ada. Lantas kenapa kita membenci surban? Lantas kenapa kita membenci jubah? Itu semua adalah pakaian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tampak kok. Orang tuh cinta kepada siapa? Fisiknya tampak dia. Saya cinta sama TNI. Saya tuh cinta kepada polisi. Makanya pakaiannya lihat. Saya pakai baju combat karena saya ngefans dengan TNI. Saya senang dengan tentara. Saya senang dengan polisi. Bajunya combat. Stylishnya begitu. Tampak orang itu kayak gitu. Kalau saya senang sama pemain bola, mungkin sekarang saya pakai baju bola. Iya kan? Orang pakai baju bola. Siapa itu? Ronaldinho, ya. Apa nih? Messi. Karena dia senang dengan pemain bola. Saya mungkin sekarang pakai baju bola, senang dengan bola. Karena saya senang dengan tentara, saya senang dengan TNI, cinta dengan polisi, cinta dengan TNI, makanya pakai baju combat. Tampak di fisik itu tampak. Ya, mobil saya dikasih hadiah oleh rekan-rekan dari Mabes Polri. Ini Bib, stiker Bib. Oh ya, saya tempelkan ke mobil. Senang saya dengan Mabes Polri. Oh, senang saya dengan Mabes TNI. Saya tempel. Mana mungkin saya benci kepada Mabes Polri terus mobil saya tempelin Mabes Polri. Orang gila itu namanya. Kalau Anda senang sama main bola Liverpool, wah tulisin mobilnya Liverpool besar gitu kan. Kan begitu. Orang senang dengan apa? Contohnya apa? Juventus. Masih ada enggak Juventus itu? Ada. Nah, ada Juventus, terus apa lagi itu? Manchester United, MU, merak-urak ya. MU, merak-urak City. Senang dengan bola, senang dengan NU ya gitu. Nahdlatul Ulama, mobilnya ditulisi Nahdlatul Ulama. Senang dengan Muhammadiyah, tulisi mobilnya Muhammadiyah. Nah, karena dia apa? Ngefans. Jadi orang saking ngefansnya ke Rasulullah, pakaian-pakaiannya ditiru, siwaknya ditiru, sunnahnya ditiru, adabnya ditiru. Makanya beruntung kalau kita diberi hati yang condong kepada Nabi Muhammad. Cara pakaiannya, cara berbicaranya, cara makannya, cara duduknya, muamalah di masyarakat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah orang ngefansnya kepada orang-orang kafir,
ngefans kepada orang-orang yang selain Allah, selain orang beriman kepada Allah, ya bahaya. Nah, lihat orang-orang itu tampak ya, dia tuh ngefans kepada siapa, tampak dia dimanapun berada. Orang kalau udah cinta kepada Allah, cinta kepada para ulama, gerakan apapun dia tidak akan keluar dari gaya ulama. Apapun akan tampak. Orang-orang yang tahu baju saya ini sekarang, itu orang-orang yang di militer tahu Habib itu pakai baju apa, tahu. Berarti Habib itu condong hatinya kemana, itu tahu. Begitu juga kalau orang lagi live, orang lagi live pakai baju, pakai topi kerpus gini ya, pakai topi kerpus gini, terus pakai rokok, Bob Marley, ngerti? Rastafarian, ganja, orang pakai ganja, gaya kan gitu, pakai brewok, ya kan, pakai brewok, pakai kerpus, pegang rokok gini. Gayanya siapa? Gayanya Bob Marley. Dia ngefans ke Bob Marley, bukan ngefans ke Rasulullah. Gayanya orang yang mati overdosis ya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, orang itu tampak. Kalau Anda lihat, kalau orang cinta kepada ulama-ulama Nusantara, dia lagi ngapain? Kopiahnya pakai kopiah Soekarno, songkok Soekarno, pakai jas, ya kan? Pakai jas, nah, bagus, dilihat enak gitu. Jadi orang itu tampak di mana hatinya condong, ngefans kepada siapa dia. Jadi kalau kita ngefans ke Rasulullah, kita tidak akan pernah jauh daripada kepribadian, pakaian, cara bicara, tutur kata, muamalah, tetap bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, dan tanda orang-orang itu yang hatinya taat kepada Allah, yaitu mencintai semua sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mencintai semua sahabat Rasulullah. Rasulullah bahwa Allah fi ashabi, hati-hati dengan sahabatku, jangan sampai engkau mencaci maki sahabatku, mengkritisi sahabatku, mendiskusikan sahabatku, hati-hati. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan segenap sahabat Rasulullah cinta kepada kita, khususnya ahli Badar, mereka cinta dan ridho atas segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Wa ahli baitihi, dan cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'in, generasi setelah sahabat, wassalihin, dan dengan orang-orang yang soleh, wa ridho anillah, dan ridho atas segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal alaih, dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu dhalika minal wajibati qalbiyati munjiyatin, ridho atas segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, dan kewajiban hati lainnya, yaitu yang dapat menyelamatkan kita semuanya. Besok kita membahas masalah wa minha ijtinabu ma'asil jawarihi, yaitu termasuk adab ketika kita menghindarkan anggota tubuh dari kemaksiatan. Seorang orang yang memiliki hati yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita dicondongkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan dipenuhi hidup kita condong kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga paras kita tidak jauh dari Rasulullah, baju kita tidak jauh dengan baju Rasulullah, kehidupan kita tidak jauh dengan kehidupan Rasulullah, tutur kata kita tidak jauh dengan tutur kata Rasulullah, muamalah kita jangan jauh-jauh seperti muamalah yang dilakukan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidina al-habib Umar Muhammad bin Hafidh wa alamana syekhana wa alamana habib wa aman jamal dawud barba'il wa alamana ila hadratin Nabi Muhammad nasirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.